Siapa bilang utang itu tidak baik dan dapat menjerumuskan terhadap kebangkrutan? Pola pikir dan perasaan kita ternyata punya andil yang signifikan terhadap beberapa banyak uang yang teman-teman hasilkan. Menurut Swiss Orman, pakar keuangan pribadi, penulis terlaris juga pada buku Women and Money dan pembawa acara podcast Women and Money mengatakan bahwa diri kita sendirilah yang bisa menjadi penghalang dalam menghasilkan uang. Katanya, hal terbesar yang menahan kita dari membangun kekayaan adalah kita sendiri. Berdasarkan beberapa pakar keuangan juga, ada beberapa pola pikir yang harus dihindari dan diterapkan agar rezeki kita ini lancar. Mulai menghindari rasa takut, utang, dan percaya diri. Pertama yang akan kita bahas adalah rasa takut. Rasa takut bisa menjadi faktor kuat yang membuat teman-teman tidak meminta kenaikan gaji, mengurungkan niat berinvestasi di pasar saham, atau ragu untuk berusaha mencapai sejumlah tujuan keuangan lainnya. Makanya, itu tergantung pada pola pikir individu yang sudah negatif duluan. Untuk itu, ayo teman-teman kita harus berpikir growth mindset untuk selalu bertumbuh dan jangan mudah putus asa. Kemungkinan terbesar dari hambatan-hambatan yang dialami teman-teman ini adalah berasal dari mindset kita. Kedua, cara kita dalam menyikapi utang. Utang bisa menjadikan kita budaknya yang dapat menyebabkan kita tidak memiliki kebebasan terhadap keuangan. Maka dari itu, secara cepat kita harus melepaskan belenggu utang ini dari kita sendiri. Prioritaskan keuangan kita untuk menyicil atau melunasi utang sesegera mungkin agar sisa uang yang kita gunakan itu merupakan uang yang sudah tenang, sudah bebas terhadap belenggu utang. Yang ketiga terkait dengan percaya diri. Pakar keuangan lainnya pun setuju bahwa pola pikir teman-teman dapat mempengaruhi keuangan teman-teman. Penulis buku terlaris Yoel Badas Jen Sincero yang beralih dari penghasilan sekitar 28.000 US dollar setahun menjadi menghasilkan 7 angka, menyebut sebagian dari kesuksesannya dipengaruhi perubahan pola pikir. Dan berada di kedua sisi spektrum, dia mengatakan bahwa perbedaan terbesar antara orang kaya dan orang bangkrut adalah pola pikir mereka dan bagaimana perasaan mereka terhadap uang. Salah satu hambatan terbesar untuk menghasilkan uang yang banyak bukanlah pada kurangnya ide atau peluang, atau bahkan waktu yang baik, atau bahwa kita terlalu ceroboh atau bodoh. Itu karena kita menolak memberi izin bagi diri sendiri untuk menjadi kaya. Makanya pastikan bahwa kita pasti bisa membeli sesuatu yang kita inginkan. Jangan sampai mengkerdilkan cara berpikir kita sendiri. Paksalah cara berpikir kita bahwa kita pasti bisa. Uang akan mengalir terus pada diri kita. Coba alihkan fokus kita dari yang awalnya serasa tidak bisa. Ayo coba untuk menanamkan mindset bahwa kita pasti bisa. Tapi tetap saja, tentu teman-teman juga harus bersedia bekerja ya. Sincero juga mengatakan bahwa kita harus memiliki keinginan untuk dapat melawan segala rintangan, yakni menjadi seorang pejuang dan tidak membelakangi medan perang itu. Salah satu kalimat yang disampaikan Sincero adalah, berhentilah mengasihani diri sendiri dan pergilah ke sana dan ciptakan kehidupan finansial yang menunggumu jika kamu mau berjalan melewati pintu. Setelah kita belajar mindset utang, ayo teman-teman kita beralih ke strategi utang ala orang kaya yang dapat kita pelajari dan terapkan bersama dalam kehidupan finansial kita. Yang pertama, orang kaya sering sekali memperhatikan investasi produktif. Sebelum memutuskan untuk berutang, untuk berinvestasi, penting untuk memahami resiko yang terlibat. Tidak semua investasi menghasilkan keuntungan dan teman-teman harus siap menghadapi kerugian potensial. Makanya, orang kaya sering kali banyak mempelajari sesuatu yang ingin dia miliki, apalagi masalah investasi. Yang mana investasi ini adalah konsepnya high risk high return. Semakin banyak investasi yang kita keluarkan, maka akan semakin banyak pula return yang akan kita dapatkan. Juga tentunya sejalan ya teman-teman dengan risikonya. Apalagi orang kaya sangat tahu bahwa tidak semua utang itu buruk. Mereka akan menggunakan utang untuk berinvestasi dalam aset produktif yang dapat menghasilkan pendapatan pasif. Contoh yang baik adalah investasi dalam properti yang menghasilkan sewa bulanan atau berinvestasi dalam bisnis yang menguntungkan. Yang kedua, pertimbangkan dengan kemampuan pembayaran. Yang tak kalah penting dipertimbangkan dalam melakukan utang ala orang kaya agar tidak semakin membuatnya bangkrut adalah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran. Sebelum mengambil utang, periksa kemampuan finansial teman-teman untuk membayarnya. Jangan sampai terjebak dalam utang yang tidak dapat teman-teman bayar, karena hal ini dapat merusak keuangan teman-teman.
Yang keempat, pendidikan finansial. Sebelum teman-teman memutuskan untuk mengadopsi strategi utang ala orang kaya, pastikan nih, teman-teman memiliki pemahaman yang kuat tentang keuangan dan investasi. Pendidikan finansial adalah kunci untuk membuat keputusan yang bijak. Yang kelima, diversifikasi portofolio sangat diperlukan dalam melakukan utang yang cerdas. Mengelola risiko adalah salah satu kesuksesan finansial, dan orang kaya tahu bahwa mereka tidak boleh mengandalkan satu sumber pendapatan saja. Dengan menggunakan utang secara cerdas untuk berinvestasi dalam berbagai aset, mereka dapat menciptakan portofolio yang kuat dan beragam. Yang keenam, konsultasi dengan profesional keuangan. Jika teman-teman merasa ragu atau tidak yakin tentang bagaimana mengelola utang, konsultasikan dengan seorang profesional keuangan atau penasihat. Mereka dapat memberikan saran yang spesifik dan signifikan untuk situasi teman-teman. Yang ketujuh adalah perencanaan keuangan yang teliti. Sebelum teman-teman mengambil utang, buatlah perencanaan keuangan yang teliti. Tentukan tujuan keuangan teman-teman dan bagaimana utang tersebut akan membantu mencapainya. Pastikan teman-teman memiliki rencana pembayaran utang yang jelas. Yang kedelapan adalah diversifikasi yang bijak. Meskipun diversifikasi portofolio adalah strategi yang baik, pastikan untuk melakukan diversifikasi yang bijak. Jangan terlalu terpaku pada satu jenis aset atau investasi tertentu. Orang kaya senang sekali untuk manajemen risiko dengan baik, karena biasanya investasi yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Yang kesembilan, tetap waspada terhadap utang konsumtif. Hindari utang konsumtif yang tidak menghasilkan aset atau nilai investasi yang jelas. Utang untuk membeli barang-barang mewah atau hal-hal yang tidak penting dapat mengarah pada masalah keuangan. Inilah yang paling dihindari oleh orang kaya. Utang yang dilakukan adalah utang yang dapat menghasilkan keuntungan lebih banyak. Dan yang terakhir adalah jangan terlalu agresif. Meskipun utang dapat digunakan sebagai alat keuangan yang kuat, jangan terlalu agresif dalam penggunaannya. Pertimbangkan dengan baik dan hati-hati setiap keputusan utang dan perhitungkan risiko dan manfaatnya juga. Ingatlah bahwa setiap situasi keuangan adalah unik. Yang terbaik adalah memahami keuangan pribadi teman-teman dengan baik, melakukan riset yang teliti, dan selalu mengutamakan pengambilan keputusan yang bijak. Itu tadi adalah cerita singkat ya teman-teman, kita membahas utang ala orang kaya. Apabila informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.